percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah minggu kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan mengangkat satu pujian penyembahan kita dari nomor 231. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Sepanjang hidupku
Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana Bapa di sorga, 1 minggu yang kami telah lewati, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah menolong, memelihara kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu, kasih Tuhan, anugerah-Mu, hebatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami mau balas Tuhan? Selain keberadaan kehidupan kami ini, kami tetap terus serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, saat siang hari ini Tuhan, satu kerinduan kami datang kepadamu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mulaikan ibadah kami, kiranya Engkau mau pimpin, Engkau mau tolong Tuhan, Engkau mau ambil alih semuanya, mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, sampai pada pembawa kebenaran firman-Mu. Tinggal dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi umat-umat Tuhan juga yang ada di rumah. Tuhan juga tolong berkati mereka Tuhan. Mereka juga beribadah di rumah. Engkau tolong juga mereka, pimpin ibadah mereka Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba merintangi jalannya ibadah kami saat ini, kami tolak dia, kami terpindah di dalam nama Yesus. Engkau singkirkan, patahkan dengan kuasa-Mu, biarlah kami ada kebebasan Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa, kami siap mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagi satu pujian kita yang berkata, ku nyanyi haleluya. Menyembah
saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Yesus
Kami telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan berkati anak-Mu yang memandu kami dalam pujian. Roh pujian ada di dalam hidupnya, memberkati dia, melindungi dia, dan diberkati keluarganya. Bapa di sorga, dan saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami. Sampaikanlah maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu kebenaran firman-Mu. Kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan yang membuat kami jatuh, yang membuat kami terpengaruh. Tapi oleh karena kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, maka kuasa kebenaran firman-Mu lebih menguasai akan kehidupan kami. Segala rancangan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mau singkirkan dalam kehidupan kami, di hati kami, dan kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita kembali ada, kita dapat merasakan akan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita mau terus menikmati hari lepas hari kita lalui itu tidak dengan kita mengeluh, tetapi mari kita mau lalui itu dengan terus bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dalam keadaan sehat, dan kita bersyukur juga bahwa kita boleh dapat terus menikmati akan pertolongan Tuhan. Dan kita tetap berdoa supaya virus yang ada cepat berlalu. Mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yoel, masih di dalam Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan, sampai di sana akan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang Yoel, dan kita telah berada pada ayatnya yang ke-28 dan 29, di mana kalau dalam pasal yang pertama ada tulah, ada ujian-ujian yang diberikan, yang mereka terima, dan kemudian ada sesuatu ratapan supaya mereka harus bertobat, mereka harus berbalik dari hal-hal yang jahat kepada hal-hal yang baik, berubah sikap hidup mereka,
kepada yang tidak baik dan kemudian melakukan hal-hal yang baik. Dan kemudian orang yang berbalik kembali kepada Tuhan, meninggalkan hidup yang lama, maka Tuhan berkata ada janji kepada orang yang mau datang kepada Tuhan, kepada orang yang rindu kembali untuk setia kepada Tuhan, maka ada janji daripada Tuhan. Tuhan akan, yang pertama, dia akan memulihkan, dia akan mengampuni akan setiap pelanggaran, dia akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dari dalam keadaan keterpurukan akibat dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau berbalik kepada Tuhan, orang yang mau merubah akan hidupnya, walaupun dia begitu banyak pelanggaran, walaupun dia begitu banyak akan dosa. Firman Tuhan berkata, walaupun dosamu bagaikan kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan ini merupakan satu perkataan daripada Tuhan yang harus ditepati oleh Tuhan dan harus kita lakukan. Nah, dan janji daripada Tuhan ini menjadi satu keuntungan bagi kita. Kita akan melihat hasil-hasil daripada kesetiaan. Kita akan melihat hasil daripada perbuatan baik kita. Di situ firman Tuhan katakan kita akan seperti orang yang sangat luar biasa. Kita menjadi orang yang luar biasa. Kita menjadi orang yang lebih baik lagi, mendapatkan hasil-hasil yang baik. Firman Tuhan katakan di sana, mendapatkan hasil-hasil yang sangat luar biasa. Nah, di dalam ayatnya yang ke-28 di sini, ayat 28 dan 29, ini merupakan kecurahan Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan di sini merupakan, kalau di dalam Yoel pasal 2 ayat 18 dan 27 itu merupakan satu janji nubuatan tentang pemulihan daripada kehancuran. Dan kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32 ini merupakan nubuatan, janji nubuat tentang pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian ini merupakan janji daripada Allah kita. Dan kalau Allah berjanji, maka tentunya kita akan melihat, kita akan menerima itu semua. Dan kemudian kalau kita perhatikan baik-baik, kemudian daripada itu kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Yoel 2 ayat 28 di sini dengan jelas dia berkata bahwa satu saat akan terjadi bahwa aku akan, di sini Allah berkata, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah, dia katakan di sini bahwa dia akan curahkan itu kepada semua, bukan dipilih-pilih, tetapi dikatakan di sini kepada semua orang yang percaya tentunya kepada Tuhan, yang percaya tentunya kepada roh daripada Tuhan itu. Kalau kita mau melihat di sana di dalam Kisah Para Rasul
di dalam satu kegenapan di situ kita akan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, dan kemudian kita akan melihat di sana dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Di situ berkata bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi nubuatan ini merupakan, kalau Yoel ini merupakan satu nubuatan dan kemudian nantinya akan terjadi satu hal yang sangat luar biasa, dan firman Tuhan berkata ini akan terjadi kepada seluruh manusia, kepada umat-umat yang ada. Dan untuk merasakan hadiratnya Tuhan, untuk berusaha untuk mendapatkan kuasa daripada Tuhan, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka ada sesuatu hal yang harus dirubah dalam hidupnya. Orang yang masih percaya kepada hal-hal dunia misalnya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan misalnya, maka tentunya dia tidak akan mengalami pemulihan, tidak akan mengalami seperti apa yang dikatakan di dalam Yoel ini. Walaupun memang kita harus tahu, dia katakan bahwa Rohku akan dicurahkan ke atas semua manusia. Dia tidak memilih-milih. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika Roh itu tercurah, maka dia tidak akan memilih. Tetapi seringkali yang menjadi penentuan, Roh itu ada, tercurah Roh itu, bekerja Roh itu yang menjadi penentuan adalah kehidupan kita. Sampai di mana letak kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Dan kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita mendapatkan Roh itu, supaya Roh apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab Yoel ini akan kita nikmati. Nah, tentunya tadi seperti awal-awal di dalam Yoel pasal yang pertama, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak hal sehingga ada masalah yang terjadi. Padahal mereka tadinya percaya kepada Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu mereka terpengaruh. Mereka lebih memilih untuk berbuat yang tidak baik. Dan kita harus tahu bahwa ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka memerlukan satu hal yang bersih. Di dalam Mazmur, kalau kita lihat di sana di dalam Mazmur 91
Ini sering kita dengar dalam Mazmur 91. Bagaimana supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita manusia, apa yang harus kita lakukan supaya roh itu bekerja dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15 di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, jadi supaya Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka yang harus kita perhatikan adalah Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 ini. Nah, jadi sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, jadi kalau hatinya mau melekat, kalau kita ingin mendapatkan jawaban-jawaban yang daripada Tuhan, maka ada yang harus kita bersihkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah suci, kudus. Walaupun memang dia sangat mengasihi akan seluruh manusia yang ada, tetapi kalau dia mau benar, dia mau percaya kepada Tuhan, maka dia akan merasakan pemulihan. Dia akan merasakan pemulihan dan pertolongan Tuhan itu ajaib dan sangatlah luar biasa. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, maka roh daripada Allah itu akan dicurahkan ke seluruh manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia katakan anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, mereka akan mendapatkan roh itu. Mereka akan bernubuat. Nah, seperti Yoel, ada nubuatan, kitab nubuatan, dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi. Tentang apa yang akan terjadi. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Memang susah untuk mempertahankan kehidupan kita ini sejalan menurut kehendak daripada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau tetap berusaha dan berusaha. Kita mau tetap berusaha baik-baik supaya kita mau merasakan akan pemulihan itu. Kita merasakan bahwa ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka sesuatu dalam setiap tantangan, masalah kehidupan, kita menang dari segala tantangan, kita keluar. Tapi seringkali ketika kita tetap berada dalam mau melakukan kebaikan, seringkali ada pencobaan, ada tantangan dan tantangan yang terus kita alami. Tapi marilah kita mau tetap percaya kepada Tuhan.
kalau kita mau merasakan roh itu, kalau kita mau ingin menerima akan kuasa daripada Tuhan, roh itu bekerja dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah bersihkanlah kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Kita belajar pada kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dan belajar, kita membaca akan kebenaran firman Allah. Dan saya yakin dan percaya ketika kita belajar kebenaran firman Allah, ketika kita mau menikmati akan kebenaran firman Tuhan, maka berkat-berkat Allah itu akan kita nikmati, akan tercurah dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati akan firman Tuhan yang kita dengar di malam di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami lagi telah menerima akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kuasa Roh-Mu Tuhan tetap berbicara dalam kehidupan kami. Dan kebenaran firman Tuhan itu tetap ada. Walaupun kuasa-kuasa daripada kegelapan seringkali ingin menghancurkan kami, tidak ingin kami mau menerima akan kebenaran firman, tidak ingin kami mau melakukan kebenaran firman. Tapi kami terlalu yakin dan percaya ketika kami memiliki firman, kami kuat. Ketika kami ada dalam lindungan Tuhan, kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar saat ini, baik kami yang ada di gereja, baik jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati umat-umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati cita-cita mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Yang dalam masalah pencobaan, biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat menyelesaikan akan permasalahan dan nama Tuhan dipuji-puji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di PTE ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau tolong, kuasa-Mu tetap ada dan bekerja di tempat ini. Memberkati jemaat PTWSS yang terkumpul di tempat ini. Kami yakin dan percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun dan dalam keadaan apapun, kami tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan kuasa-Mu tetap bekerja dalam kehidupan umat-umat Tuhan dan pekerjaan-Mu yang ada di PTE. Kami serahkan perkebunan PTBSS yang ada di Pulau Laut Timur ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hama yang merusak Tuhan singkir. Biar ada penanganan yang baik. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau mau gagalkan.
dan karyawan yang bekerja di tempat ini, mereka boleh bekerja dengan baik, dapat hasil yang baik, dan manajemen perusahaan ini mereka dapat mengelola dengan baik apa yang harus dilakukan, itu yang dikerjakan. Berikan kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kondisi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan melihat wabah virus yang terjadi di Indonesia. Dan sudah banyak yang terjangkit, ada yang sembuh dan ada yang telah meninggal. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi kami yakin, kami mempunyai iman bahwa satu saat bahwa virus ini akan hilang dan tidak akan ada lagi bagi kami. Kami bebas untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah beberapa minggu Tuhan kami terpisah-pisah. Kami tidak beribadah, tidak dapat beribadah di gereja. Oleh karena dengan pandemi yang ada pada sekarang ini, kami mohon, kami minta kepada Tuhan, Tuhan Engkau menguatkan kami, singkirkan segala mara bahaya. Kami berjalan dengan iman, kami berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Doa Yabes. Berlimpah-limpah
selesai beribadah saat ini, berkati firman-Mu yang telah kami dengar, dan berkati persembahan jemaat Tuhan, berkati perpuluhan yang diberikan. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang terlibat dalam kesejahteraan pemberian kepada kami sepanjang minggu di pastori. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, dan kami akan akhiri ibadah kami di saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, mengangkat engkau naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, begitu pun pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hasil bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini telah disampaikan dengan iman. Terimalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.